Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Muhammadiyah, Aisyah, Kokam, para habaib, para asatidz, para guru-guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karena kalau disebutkan satu persatu sampai maghrib baru selesai. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau mau dilihat perbedaan, walaupun bapaknya sama, ibunya sama, rahimnya sama, anak yang kembar, satu perut, satu bapak, satu ibu, tetap ada perbedaannya. Betul? Sifatnya beda, makannya beda. Suami istri satu rumah, satu tempat tidur, makannya beda. Walaupun sama-sama telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu telur dadar. Sama-sama sarapannya bubur ayam, yang satu buburnya diaduk, yang satu dipisah. Kalau mau lihat perbedaan. Tapi kalau yang dilihat ini adalah persamaan, maka berbeda agama pun kita bisa hidup di bawah naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Belanda sudah pulang, tapi terong Belanda masih tetap ada. Walaupun Jepang sudah pulang ke Tokyo, tapi sendal Jepang masih tetap ada. Jadi bibit-bibit perbedaan, divide et impera, adu domba. Walaupun domba sudah disembelih setiap Idul Adha, adu domba masih tetap ada. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, Abdul Somad, seorang hamba Allah yang dhaif secara fisik. Tadi kata Pak, kata Pak Syebani sudah dijelaskan ini Abdul Somad berkeliling sampai kurus. Maka saya diberikan kesempatan yang amat terhormat. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah kebaikan. Saya hanya bisa membalas dengan doa. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'ulahu, doakan. Semua yang berkontribusi sehingga acara pada siang hari ini terselenggara, tetes peluh keringat dan air mata, semuanya dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solehah, diberikan istiqomah sampai ke surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bingkai kenegaraan kebangsaan, maka yang kita lihat adalah kebersamaan. Sama-sama dijajah Belanda, sama-sama tidak senang penindasan, sama-sama ingin bangsa ini maju. Maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 menjamin kemerdekaan, kebebasan setiap agama. Maka ayat yang kita pakai adalah wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Itulah mengapa kita bisa bertetangga dengan sahabat, kawan, sekantor, beda agama, satu kelas, satu sekolah, satu kampus. Kita tidak membawa pedang. Siapa yang beda agama denganmu, pancung kepalanya. Sudah lama Indonesia ini bubar. Kenapa? Kalau yang mayoritas ini mengamuk, semuanya main pancung kepala. Sudah lama tetangga, kawan, sahabat yang beda agama itu sudah jadi zombie semuanya, tidak berkepala lagi. Tapi karena kita diajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kedatangan kita menjadi rahmat buat tetangga, buat kawan, buat sahabat.
Maka ketika suatu hari datanglah seorang sahabat perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Pakai mah, pakai alif. Asma. Kalau nggak pakai alif, asma, sesak napas. Mohon maaf Bu Asma. Ya Rasulullah, wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummi qadimat, ibu saya datang. Wahia raghibatun, dia sangat ingin jumpa dengan saya, rindu dengan saya, tapi dia enggak Islam. Dia tinggal di Makkah. Saya sudah Islam, pindah ke Madinah, hijrah. Dia tinggal di Makkah. Ternyata kerinduan seorang ibu walau beda agama, sayang tak bisa diputuskan dengan perbedaan keyakinan. Anaknya Asma takut berjumpa dengan ibunya. Jangan-jangan ini hubungan ini haram. Maka dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh saya menemuinya ya Rasulullah? Boleh saya bersilaturahim dengannya ya Rasulullah? Apa jawab kanjeng Nabi? Siliha, silakan bersilaturahim dengan dia. Apa utiha? Boleh saya memberikan hadiah sebagai kenang-kenangan, baju, pakaian, kain, makanan. Apa kata Nabi? Iktiha, berilah dia hadiah walaupun kau beda agama. Hadis inilah yang dijadikan landasan dasar dalil orang Islam boleh memberikan hewan kurban kepada tetangga yang berbeda agama. 1 plastik, 1 kilo, 2 kilo, terserah. Selama kurban itu kurban sunnah. Kalau kurban wajib nggak boleh, karena zakat wajib tidak boleh, sedekah boleh, kurban yang wajib nggak boleh. Kurban yang wajib itu apa Pak Ustaz? Kurban nazar. Ya Allah, kalau anak saya nanti lulus PNS, saya bernazar mau berkurban, tapi kalau nggak lulus saya nggak kurban sampai hari kiamat. Maka kurban nazar ini haram hukumnya dibagikan kepada saudara yang tidak seiman. Tapi kalau kurban sunat yang biasa kita sembelih, maka sesungguhnya itu dibagi. Bukan kata Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama ahli fikih. Abdul Somad bukan imam mujtahid. Jangan sampai nanti jamaah pulang kata Ustaz Abdul Somad, nanti orang mengatakan Abdul Somad imam mazhab kelima. Abdul Somad hanya mengutip pendapat para ulama. Dari mana dia ambil? Dari fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa ulama Al-Azhar. Siapa nama syekhnya? Syekh Atiyah Saqar. Di sana dikatakannya boleh memberikan kurban kepada orang yang berbeda agama selama kurban itu sunat. Dan orang yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang seakidah, jangan sampai tidak dapatan. Tetangga, satu komplek, satu lingkungan, boleh jadi itu menjadi wasilah dakwah. Tapi beberapa tempat saya justru ditanya sama jamaah bukan memberi. Belum pernah jamaah nanya ke saya, Ustaz Somad boleh kita beri ini beberapa plastik untuk tetangga? Belum. Karena mereka memberi tanpa nanya saya. Justru nanya ke saya di masjid di Pekanbaru Riau, Ustaz Somad kami diberi 1 ekor sapi dari tetangga non muslim. 1 sapi. Gimana ini Pak Ustaz? Sapinya diterima karena kita boleh menerima hadiah dari orang berbeda agama. Dalilnya mana? Dalilnya waktu Nabi kirim surat ke Raja Mesir namanya Jirjis, panggilannya Muqawqis, tinggalnya di Alexandria, ibu kota waktu itu kerajaan. Dari Kairo ke Alexandria di tepi laut Mediterania 200 km. Panjang umur sehat badan, kita umroh nanti mampir ke Kairo dan mampir ke Alexandria insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Alexandria surat Nabi dibawa oleh tukang pos sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat itu dibaca oleh Jirjis Muqawqis, dia kagum, lalu dia kirim hadiah untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dia kirim
madu asli asal Banha. Banha satu provinsi di Mesir, produsen madu. Lalu kemudian sampai di Madinah, madu itu diminum Nabi. Habis madu itu diminum. Jadi kalau ada orang Yogyakarta dikasih hadiah madu, nggak mau minum karena diberi tetangga yang beda agama, kasih ke saya. Nanti saya akan salurkan ke yang lain. Saya minum juga. Lalu kemudian Nabi diberi kain, karena waktu itu Alexandria produsen tekstil kain. Kain itu disimpan oleh Nabi dan dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi kendaraan lebih besar dari kuda, lebih kecil dari keledai, namanya bi'al. Bi'al itu pun ditunggangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan dua perempuan hamba sahaya. Yang pertama namanya Sirin. Sirin diberikan kepada penyair. Kalau mau perang, penyair dipanggil membacakan syair, membangkitkan semangat juang. Lalu penyair Nabi namanya Hasan bin Sabit. Hasan, sini. Wis rabi apa urung? Hasan, kamu sudah nikah? Belum. Maka dinikahkan Nabi Hasan dengan Sirin. Jadi Hasan itu istrinya orang Mesir. Sirin punya kakak perempuan namanya Maria. Lalu kemudian Maria ini melahirkan seorang anak Nabi laki-laki. Nabi semua anaknya dari Khadijah. Yang pertama namanya Qasim, yang kedua namanya Zainab, yang ketiga namanya Ummu Kulsum, yang keempat namanya Fatimah, yang terakhir namanya adalah Abdullah. Lalu kemudian satu anak yang di luar Khadijah, dia adalah Ibrahim, umur 18 bulan meninggal. Makamnya di pemakaman Baqi. Tidak ada ikhtilaf antar ulama bahwa perempuan Mesir ini melahirkan anak laki-laki dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menolak hadiah yang diberikan oleh saudara yang berbeda agama. Inilah yang disampaikan oleh para kiai, para tuan guru, para ulama kita, sehingga NKRI hari ini tetap bisa hidup bertetangga, berdampingan, karena ada garis dan ada wasit. Ada, kalau main bola itu kan ada penengahnya. Kalau terjadi sesuatu, ada Kementerian Agama, ada organisasi sosial kemasyarakatan, ada namanya para tuan guru, kiai, alim ulama. Mudah-mudahan Indonesia tetap terjaga sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini perbedaan beda agama. Sebelum masuk ke dalam satu agama, kita bahas dulu perbedaan yang paling besar, yang paling mendasar. Kita sampai hari ini tetap meyakini siapapun yang bertuhan di negeri ini dijamin, karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Mintanya cuma sama Allah, Allahus somad. Tapi walaupun Allahnya, Tuhannya Allah, kalau hatinya tidak bersih, maka dia tidak akan diterima di hadapan Allah. Karena kalau kita nanti menghadap Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang ke hadapan Allah biqalbin salim, membawa hati yang salim. Maksudnya Ustaz Salim Afif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad itu ngomongnya kok teriak-teriak. Saya nggak teriak, sound sistemnya bagus. Nah, ini kan jam segini ini jam-jam gede, setan lagi aktif. Kalau suara saya nggak, saya tahu orang Yogyakarta itu kan lembut, beda sama kami di Sumatera. Kami kalau berdiri kan, terus ada orang yang lewat nginjak kaki, itu beda. Kalau orang Jogja kakinya mana? Kalau kami nggak, mata kok mana? Kenapa begitu? Kita memang
pembagian baju kaos. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beramal karena Allah. Amin. Ini kerangka utama. Kalau orang nanya, bingung dia, Afrika itu daratan semuanya. Afrika itu bukan pulau, pulaunya cuma satu kecil jadi negara. Jenenge apa? Madagaskar. Afrika itu satu negara, satu pulau, satu benua yang besar. Lalu kemudian, saya kalau air datang tuh konsen saya kok bisa satu benua Afrika, negaranya sampai lebih 50 negara. Bayangkan itu. Lalu kemudian bagaimana dengan Eropa? Eropa itu negara kecil-kecil. Ada Inggris, ada Belanda, ada Spanyol, ada Norwegia, ada Jerman, ada Prancis. Kecil-kecil negara. Padahal satu daratan, satu bumi. Penduduknya juga gak begitu banyak. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Makanya mereka heran, kok bisa dari Sabang sampai Papua naik pesawat 8 jam. Dari Sabang, Aceh sampai ke Papua 8 jam. Dari Pekanbaru ke Jeddah cuma 9 jam. Jadi luas kita ini adalah sama seperti perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan bisa diikat menjadi satu negara. Ribuan pulau bisa jadi satu negara. Kekuatannya itu ada pada Islam. Allahu Akbar. Kalau umat Islam ini diobok-obok, umat Islam ini pecah belah, pikirannya dirusak, negara ini tinggal kenangan semata. Maka kita yang cinta negara, kita amalkan Islam, kita ajarkan Islam, kita besarkan santri-santri pondok pesantren. Itulah cara untuk menjaga negeri ini tetap ada, jangan hanya sampai kenangan semata. Ingat Uni Soviet itu negeri yang besar, tapi kemudian apa yang terjadi? Datang pada masa Gorbachev, jatuh Gorbachev, naik Boris Yeltsin, hancur berkeping, tinggal Vladimir Putin. Berubah negerinya, tidak lagi Uni Soviet, sekarang namanya Rusia. Tinggal negeri yang kecil saja, tapi kita insya Allah beraneka macam-macam bahasa, beraneka suku dan agama. Maka semboyan slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang menjaga keutuhan, menyiraminya, memupuknya, menjaganya. Jangan sampai dimakan wereng, pucuknya dimakan ulat, batangnya keropos, daunnya kering. Yang menjaga ini adalah kita semua. Siap menjaga NKRI? Takbir! Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai bab pertama, menjaga antar umat beragama, supaya jangan sampai offside, supaya jangan sampai keluar, supaya jangan sampai handball, ada wasit yang mengaturnya. Sekarang antar kita sesama muslim, yang dilihat itu apa? Yang dilihat kesamaannya. Allahnya sama, qul huwallahu ahad. Nabinya sama, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya sama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Salatnya sama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Maka ketika kita sama, perbedaan-perbedaan itu hanya pada furu' saja, hanya pada cabang-cabangnya saja. Batang kayunya sama. Nata'amal fi man tafaqna wa nata'adzar fi mahtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal sama-sama. Pada perkara yang kita berbeda, mari kita jaga perasaan saudara kita. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Pekanbaru, lewat Jalan Jenderal Sudirman, ada toko besar, di belakangnya ada Masjid Muhammadiyah.
tanya pengurusnya, pernahkah Ustadz Somad ceramah di sini? Pengurusnya akan jawab, Ustadz Somad jadwal rutin setiap zuhur di sini selama 2 tahun. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti pengurus baru. 2 tahun rutin di belakang Ramayana Masjid Muhammadiyah. Nanti pergi ke jalan Paus. Itu ikan-ikan semua. Cari dari mulai ikan yang kecil sampai ikan paus. Setelah paus nggak ada lagi, karena ikan yang lain sudah dimakan paus. Ketemu nanti sama Masjid Muhammadiyah, besar logonya. Tanya pengurusnya, pernah Ustadz Somad ceramah di sini? Pengurusnya akan jawab, Ustadz Somad jadwal di sini 2 tahun berturut-turut, tapi selama 2 tahun itu nggak pernah jadi imam walaupun sekali. Setiap disuruh jadi imam, saya hanya tausiah, bacakan ayat, bacakan hadis. Namun untuk jadi imam, kenapa? Karena saya tahu saudara saya ini pakai mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Mereka pakai majelis tarjih. Bismillahnya nggak bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan saya kalau jadi imam, bismillah saya jahar. Saya takut membingungkan jamaah yang di belakang. Nanti jamaah jadi pecah, bingung. Yang alim, yang ngerti, yang paham gak bingung. Tapi lebih banyak yang gak paham, yang gak ngerti, yang baru tobat, anak kecil, bapak-bapak. Saya tidak mau menyibukkan pikiran mereka. Maka saya tidak mau menjaga persaudaraan lebih diutamakan, lebih dikedepankan. Nanti kalau pergi ke Pekanbaru, lewat di jalan Ronggo Warsito, ada masjid namanya Masjid Akramun Nas, Komplek Universitas Riau. Itu yang mendirikan masjidnya namanya Bapak Muhammad Dia, orang Muhammadiyah. Saya di sana ngajar kajian hadis subuh setiap subuh hari Sabtu. Berapa lama? 4 tahun. Setelah 4 tahun pindah ke Masjid Al-Falah. Kenapa pindah? Masjidnya nggak kuat lagi, mau meledak. Pindah masjid yang baru. Jadi saya pindah dari masjid itu bukan karena diusir pengurus. Hubungan kami tetap baik. Selama jadi pengajar di masjid sana, saya menghindari untuk jadi imam sholat subuh. Kenapa? Karena saya tahu di masjid itu imam tetapnya kalau subuh nggak pakai kunut. Sedangkan saya kalau di masjid dekat rumah saya, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadain. Saya pakai mazhab Syafi'i, subuhnya pakai kunut. Majelis tarjih pakai mazhab Hambali dan Hanafi. Mereka mentarjihkan tidak pakai kunut. Saya lebih selamat untuk menyerahkan imam tetap. Ustaz Somad maju ke depan, batuk. Kok batuknya nggak sembuh-sembuh? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka semuanya tahu ini sahabat kami, ini kawan kami. Saya jadi banyak orang yang bingung. Tahun 1912 berdirilah Muhammadiyah. Tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Tahun 1930 di Sumatera Barat berdirilah namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tahun 1930 November di Sumatera Utara Medan berdirilah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu apa hubungan Abdul Somad dengan 4 ormas ini? Abdul Somad dari 2009 sampai 2014 tercatat sebagai sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian di Lazismu sebagai penasehat Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Riau. Di Perti belum tepuk tangan yang belum selesai.
Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai komisi fatwa. Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Al-Wasliyah pusat sebagai komisi fatwa dan komisi dakwah. Jadi orang yang mau buat laporan ke atas dia bingung. Ini empat kok jenenge ono. Siji loro telu papat. Siji loro telu papat kok namanya ada di empat. Ini sebetulnya warnanya apa? Jadi mereka mau nanya, sebetulnya Ustaz Somad ini ormasnya apa? Saya selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu adalah saudara-saudara saya. Baru dokter. Jadi kalau saya tausiah di beberapa daerah, bingung orang. Yang ngawal saya lapisan pertama brigade masjid, lapisan yang kedua kokam, lapisan yang ketiga pemuda Pancasila. Oh merah loh, Ustaz ini sebetulnya apa? Loh, kartu PP saya 2, satu PP Riau, satu PP Sumatera Utara. Makanya baju seragamnya ada di rumah, enggak saya bawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memahami bahwa ormas ini adalah wadah untuk kita bersatu bersama, kita melihat titik persamaan. Dulu memang terjadi konflik di tempat kami antara kunut gak kunut sampai kelahi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah gak kelahi lagi karena sama-sama gak sholat subuh. Lalu kemudian yang kita bawa umat ini kan memakmurkan masjid. Hayya 'alas shalah. Enggak pakai kunut. Kan hayya 'alas shalah. Adapun dalam masalah perbedaan-perbedaan, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali enggak pakai kunut. Imam Syafi'i pakai kunut sampai meninggal dunia. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Da'autu li Syafi'i fi sholati. Aku doakan Imam Syafi'i dalam sholatku 40 sana, 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Walaupun mereka berbeda dalam masalah furu', begitu akhlak mereka dulu. Suatu ketika Imam Malik bin Anas Maliki dengan Imam Nu'man bin Thabit Hanafi berdebat. Datang Imam Laith bin Sa'ad dari Mesir. Imam Laith bin Sa'ad datang. Imam Syafi'i belum lahir. Karena Imam Syafi'i lahir ketika Imam Hanafi meninggal. Imam Hanafi meninggal tahun 150. Imam Syafi'i lahir. Saya sangka tadi suara hujan. Rupanya nyamuk masuk. Imam Hanafi berdebat dengan Imam Maliki. Datang Imam Laith bin Sa'ad bertanya kepada Imam Hanafi, ya, tadi ketika kamu berdebat, saya lihat keningmu berkeringat. Ada apa? Kata Imam Hanafi, belum pernah saya ketemu orang yang hafalan hadisnya sekuat Imam Maliki. Setelah itu Imam Laith bin Sa'ad menemui Imam Maliki. Imam Malik, ya, saya tadi lihat wajahmu seperti berpeluh. Apa kata Imam Malik? Saya belum pernah ketemu orang yang hujahnya, argumentasinya sekuat Imam Hanafi. Walaupun mereka berbeda, mereka saling membesarkan, mereka saling memuji, mereka saling menghormati dan memuliakan. Itu akhlak salaf, akhlak ulama zaman dulu. Orang sekarang kalau ditanya, apa pendapatmu tentang Abdul Somad? Abdul Somad bodoh, tolol, gak punya apa-apa. Tapi detailnya panjang, detailnya aja panjang, badannya kurus, otaknya kecil. Hari ini saya ketemu dengan orang-orang yang saling membesarkan. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di sebelah kiri saya orang yang dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Saya mencintainya, maka disebut dengan Habib. Namanya Habib Ja'far Al-Jufri atau Al-Jifri.
Ja'far Al-Jufri, di sebelah kanan pula Ustaz Salim Al-Jogjawi. Dua-dua pakai al. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau disebut al itu untuk menandakan asal daerah atau fam keturunan. Makanya ketika kita membaca kitab, judul kitabnya, judul pengarang nama penulisnya Syekh Soleh Darat As-Samarani. Samarani artinya Semarang. Syekh Soleh Darat As-Samarani, Syekh Soleh Darat As-Samarani, orang Semarang. Saya waktu datang ke Semarang, saya cari makamnya di mana, saya ziarah untuk napak tilas. Syekh Soleh Darat As-Samarani punya dua orang murid. Yang pertama muridnya namanya Muhammad Darwish, yang ketika sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah berubah namanya menjadi Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu lagi muridnya namanya Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Dua-duanya sama-sama murid Syekh Soleh Darat As-Samarani. Ada satu lagi ulama besar namanya Syekh Khalil bin Abdul Aziz Al-Bangkalani. Ada lagi namanya Syekh Musnidud Dunia, ahli sanatnya dunia, namanya Syekh Yasin Al-Fadani, Padang. Ada lagi namanya ulama besar seangkatan dengan Syekh Hashim Asy'ari, namanya Syekh Baqir Al-Jogjawi dari Jogja, namanya Syekh Baqir. Semua biografi ulama ini ada dalam disertasi S3 saya yang saya tuliskan lengkap dengan footnote-footnote-nya untuk mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa negeri kita ini dulu diisi oleh para ulama yang menjaga persatuan dan kesatuan. Setelah mereka pulang ke negeri ini, mereka menjadi pencerah, mereka menjadi matahari yang terang benderang, mereka menjadi bulan purnama di tengah malam gelap gulita. Mudah-mudahan simbol ini berlanjut, jangan sampai anak-anak kita menjadi perusak, pengadu domba Belanda Ireng. Belanda kok Ireng? Belanda kan putih, kulitnya hitam seperti kita, tapi otaknya otak Belanda. Belandanya sudah pulang potang-mandeng dengan teriakan Allahu Akbar. Ulama dulu berteriak Allahu Akbar, Belanda lari. Maka tinggallah Belanda hitam yang warnanya kulitnya sama seperti kita, hidungnya pesek sama seperti kita, tapi otaknya lebih jahat dari Belanda. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita, insya Allah. Ibu-ibu yang punya anak kecil, dibawa anaknya, takut anaknya nangis, dibelikan balon Upin Ipin. Ustaz kau tahu tadi kelihatan, sekarang udah hilang, mungkin udah terbang. Inilah ibu-ibu yang solihah, yang menjaga anak-anaknya menjadi bingkai perekat negara kesatuan Republik Indonesia di masa akan datang, insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita diikat dalam satu bingkai, berbeda agama bisa bersama, berbeda ormas bisa bersama, apalagi kalau hanya berbeda seragam. Saya pakai peci warnanya merah, Ustaz Faizal pakai peci warnanya hitam, Ustaz Salim pakai belangkon. Ini namanya belangkon syariat. Lalu kemudian Habib Ja'far pakai peci warna putih. Kita semua dengan, ada yang nggak pakai tutup kepala, ada yang nggak masalah. Kita tidak pernah permasalahkan, karena menutup kepala tidak wajib, bukan rukun, bukan syarat, hanya sunnah. Ada pakai sarung, mereka dua pakai sarung, walaupun tetap pakai celana panjang. Saya pakai celana panjang, tadi subuh saya pakai sarung. Ada yang pakai jubah, tidak masalah selama menutup aurat. Kalau yang pakai celana dengan pakai sarung kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana, menertawakan kami kelahi. Ibu ada yang pakai jilbab pendek, ada yang pakai jilbab panjang, ada yang pakai cadar. Dulu ada yang ngejek cadar. Dikirim Allah COVID, laki-laki
laki pun bercadar. Akhirnya 2 tahun kita bercadar. Ibu pakai jilbab pendek menutup aurat, ibu yang jilbab panjang menutup aurat, ibu yang pakai cadar dia mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Buya Hamka lagi isi pengajian di Bandung, ada seorang perempuan pakai jilbab tapi rambut depannya kelihatan, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Dia pasrah untuk pakai jilbab, tapi yang depan ini masih belum rela. Kukunya masih pakai kutek. Setelah ngaji dia datang ke Buya Hamka. Buya, ya, saya belum bisa pakai jilbab nutup semua, dan kuku saya masih pakai kutek. Kata Buya Hamka, ya nggak apa-apa. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Halus tapi mengena. Nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Kalau imanmu memanjang, kukumu memendek. Jilbabmu akan sepanjang imanmu, kau akan menjadi yang sempurna. Karena dakwah ini ngajak, bukan ngejek. Dakwah ini merangkul, bukan memukul. Kalaulah Nabi dulu berdakwah hanya dengan mengusir, menghalau, kita masih ingat bagaimana hadis seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid kencing. Kencing itu fisik. Lalu kemudian datang sahabat mau memancung kepalanya. Saya pancung kepalanya ya Rasulullah. Kata Nabi, da'hu wa sya'nan, biarkan dia menyelesaikan urusannya. Setelah urusannya selesai, Nabi minta dibawakan air 1 timba. Waktu itu Masjid Nabawi masih pasir, disiram saja bekas air kencingnya itu sehingga air najis di atas turun ke bawah, selesai. Bayangkan kalau Nabi waktu itu mengatakan, ya Rasulullah ada orang kencing, selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata hikmah, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, wajadilhum, kalau perlu berdebat, debatlah, billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang santun. Suatu hari sekitar tahun 2017, saya sedang duduk-duduk di Pekanbaru, masuklah SMS, masih pakai SMS kan? Masuk SMS. Saya Profesor, siapa nama ketua Muhammadiyah yang kemarin kita ziarah ke makam? Profesor Buya Yunah. Saya Yunahar Ilyas. Saya mendengar ceramah Anda. Saya sangat mensupport, lanjutkan dan sebarkan. Siapa dia? Saya kontak Ustaz Fahmi Salim. Ustaz Fahmi Salim, kakak kelas saya di Mesir. Ustaz Fahmi Salim, tolong cek nomor ini. Ini jangan-jangan cewek mau ganggu saya. Diperiksa sama Ustaz Fahmi Salim. Ini memang betul, ini nomor Bapak Buya Profesor Yunahar Ilyas, Ketua Muhammadiyah. Kemarin waktu ziarah saya berhenti ke makamnya. Orang baik kita ingat sampai mati pun kita kenang. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mata. Saya bukan siapa-siapa, hanya ustadz yang masuk hutan keluar hutan. Ternyata direkam, diupload, didengar beliau. Beliau dengarkan. Andai saya salah pasti ditegurnya waktu itu. Dia dengar. Lalu kemudian beliau kakak kelas, karena sama-sama dari Al-Azhar, di ujung namanya ada LC, lagi cemas. Abdul Somad. Beliau adalah profesor tinggi, hebat, jauh sebelum Abdul Somad viral memberikan motivasinya. Maka hari ini kalau ada saya melihat adik-adik kelas saya berikan motivasi. Saya belajar kepada beliau, walaupun tak berjumpa secara langsung. Datang ke Yogyakarta, beliau sudah meninggal dunia. Kita ingin menjadi
kasih kenangan yang baik untuk saudara-saudara kita. Ibu ciptakan kenangan yang baik untuk anak-anak ibu. Hari ini ibu sudah memberikan kenangan yang baik. Nanti anak ibu bertanya ketika dia sudah menikah, dia punya istri, istrinya nanya, mas, ya sampai waktu cilik dulu pernah dibawa ibu ke masjid? Nggak pernah. Siapa yang ceramah waktu itu? Ustadz Abdul Somad LCMA dan seterusnya. Apa acaranya waktu itu? Acaranya adalah ulang tahun Kokam yang ke-57, tanggal 5 Rabiul Awal 1444 Hijrah, Sabtu 1 Oktober 2022. Kita sudah meninggalkan kenangan yang baik untuk mereka. Karena nanti anak-anak ini juga akan ditanya oleh anaknya, Bapak dulu pernah dibawa ke masjid? Enggak. Saya ke masjid cuma sekali. Kapan waktu kakek meninggal? Hari ini kita sudah menciptakan kenangan yang baik, kebersamaan kita pada hari yang penuh kebaikan ini. Mudah-mudahan membuat kita bersama nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, nanti kamu gagal. Wa tadhhaba rihukum, kalau kamu sudah gagal kamu akan kehilangan semangat. Tidak ada lagi semangat untuk bersama. Melihat orang seperti Tom and Jerry. Masjidnya satu, imamnya satu, kiblatnya satu, tapi hatinya tercerai-berai, bak kaca jatuh ke batu. Kalau galah patah masih bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat, tapi kalau sudah hati hancur berkeping, kemana obat akan dicari? Jaga hati, karena hati ini kalau sudah rusak, oh na'udzubillah. Alhamdulillah, saya dengan Ustadz Salim, saya dengan Ustadz Faizal, saya dengan Ustadz Lukman, saya dengan Habib Ja'far, sampai hari ini belum pernah saya tersinggung oleh kata-kata mereka. Belum pernah kata-kata mereka kasar menyinggung perasaan saya. Andai kasar ucapan Ustadz Salim atau cakap saya, kata-kata saya menyinggung hati Ustadz Salim, sudah lama kami berpisah. Mungkin untuk like and dislike, untuk komen dan komen pun sudah mulai malas, tapi akhirnya kita bisa bersama. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami semua bersaudara karena Engkau ya Allah. Bersaudara karena harta akan binasa. Enak berteman itu kan karena sama-sama kaya. Betul? Tuh yang kaya aku. Kaya dia, kaya kita. Enak. Dia mobilnya mewah, kita mobilnya mewah, enak. Dia pakai mobil mahal, mewah, kita pakai motor, sudah gak enak berteman. Sama-sama kerja, dia kerja, kita kerja, satu kantor, enak. Dia kerja, kita pensiun, sudah mulai gak enak. Tapi kalau kita berteman karena sesuatu yang tidak akan lapuk karena hujan dan tidak akan lekang karena panas, itulah dia berteman, bersahabat karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kita hidup dengan la ilaha illallah, kita mati dengan la ilaha illallah, kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan la ilaha illallah, dan kita semua akan masuk surga bersama ahli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita mati nggak bawa seragam, yang kita bawa mati nanti adalah baju putih, kain putih. Saya bukan ngejek seragam, yang punya seragam tetap disimpan, tetap dicuci, karena itu adalah identitas. Pakaian ini identitas kita. Saya pakai peci, saya pakai sorban, saya pakai koko, ini identitas. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ini ustaz. Coba saya datang kemari pakai jaket kulit, pakai helm, pakai celana jeans, sobek di sini. Ini pakaian tidak haram karena sobeknya di bawah lutut. Pakaian tidak haram karena pakai kulitnya kulit sapi, bukan kulit babi. Ini tidak haram. Saya pakai helm, masuk ke dalam, naik ke atas, lalu saya tanya, are you ready to rock? Ini bukan masalah
Tapi saya mikir juga sekali lagi, kalau saya berdiri di bawah, kameramen udah nyetel di sini, dan backgroundnya memang bagusnya di sini, supaya jamaah bisa melihat antara yang asli dengan yang gambar bagaimana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ingin menunjukkan begini tawadu, rendah hati. Abdul Somad juga ingin membela diri bahwa dia di atas bukan angkuh dan sombong, hanya sekedar tuntutan skenario. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan kita di dunia ini berapa lama? Sementara malaikat maut datang mencabut nyawa. Betul? Kira-kira kalau dapat berita saudara yang ada di Bantul mendapat kabar Abdul Somad tinggal di Pekanbaru, mau kirimkan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu? Jangan ada ustaz di antara kita. Apalah arti harta benda? Tinggal popularitas, nama yang besar. Abdul Somad kalau meninggal dunia, yang follow di Instagram 6,7 juta tinggal. Saya cuma ngasih tahu yang belum follow. Di Instagram, di YouTube yang 2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu yang belum subscribe sekarang. Tinggal 7 juta orang, tidak satu pun mau yang masuk ke liang lahat. Betul? Istri tinggal, anak tinggal, pondok tinggal, jadwal tinggal. Semua jamaah ini, mohon maaf jangan tersinggung, ada yang mau menemani di alam barzah agak satu malam? Yang kekal abadi hanya persaudaraan kita. Saya lagi makan ikan teri. Ikan teri tahu? Lagi makan ikan teri sambal. Tiba-tiba teringat dengan teman sama-sama kuliah. Itu makan kesukaan dia. Ketika saya pulang dari Kepulauan Riau, jamaah di pulau memberi ikan teri, pulang ke rumah disambal. Pas Allahumma barik lana, teringat ini makanan kesukaan dia dulu. Meleleh air mata, saya bacakan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ternyata kalau kita berteman, bersahabat, sudah meninggal dunia pun kita masih akan tetap teringat. Tapi kalau hati kita sudah terluka, di sebelah kita pun satu masjid, berapa banyak orang yang satu masjid mau sholat yang dilihatnya bukan sok kosong, tapi Tom and Jerry di mana? Oh, dia di sebelah sana, saya kemarin. Oh, dia di sini, saya ke sana. Sebetulnya kemarin saya mau datang pengajian Ustaz Somad, terus kok nggak datang? Ada Tom di sana, saya pulang aja Pak Ustaz. Itu tidak ada di Bantul. Memang dulu orang seperti ini pernah ada di Bantul, tapi sekarang udah meninggal. Sekarang ini yang ada di Bantul ini semua orangnya baik-baik semua, betul? Semuanya soleh dan solehah, betul? Mungkin tadi sebelum datang dia tidak soleh, tapi setelah datang di majelis ilmu barokah para asatidz, pulangnya dia menjadi orang yang baik. Berapa banyak orang yang dari rumahnya tidak baik, namanya suraqah, bahasa Arabnya suraqah, sampai ke Indonesia jadi serakah. Niatnya mau membunuh Nabi, karena kepala Nabi dihargai 100 ekor onta. Siapa yang bisa memancung kepala Muhammad, maka dia dikasih 100 ekor onta. Suraqah pun menaiki kudanya, dia kejar Nabi Muhammad SAW sampai di tengah jalan. Ujung kaki kudanya masuk ke dalam pasir, terperosok, terguling, dan dia terjatuh. Di situ dia sadar, yang kukejar ini bukan manusia biasa, ini pastilah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia naik ke atas kudanya, dia kejar Nabi Muhammad, dia tadang sampai di depan. Lalu dia katakan, engkau bukan manusia biasa Muhammad. Aku sudah bolak-balik mengejar orang tidak pernah jatuh. Aku pembunuh bayaran, 100 ekor onta pengganti kepalamu. Tapi saksikanlah, hari ini aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya akan pulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa kata Nabi? Adzin anna, wahai Suraqah, sembunyikan berita tentang kami. Nabi melanjutkan perjalanan menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Suraqah bin Malik pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dia pulang membawa lebih mulia daripada 100 ekor onta. Dia pergi ingin membunuh
bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di jalan dia mengadu domba, menanamkan permusuhan, mencaci maki, riba, sumpah serapah, mengambil duit haram. Malu kita nanti di hadapan Allah melihat orang-orang yang dari rumahnya jahat sampai ke tempat menjadi baik. Kita dari rumahnya baik sampai ke tempat menjadi jahat. Tapi insya Allah kita semuanya berangkat dari rumahnya baik, berada di tempat yang baik, bersama orang-orang baik, dan pulang kita tetap baik. Karena memang kita ini diikat dalam satu ikatan. Kedatangan Ustaz Abdul Somad dalam sebuah program Ojo Leren Dadi Wong Apik. Insya Allah kita ini lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad ini umurnya berapa? Saya lahir 1977. Insya Allah meninggal 2040. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Tapi setelah COVID-19 kemarin, cara berpikir saya berubah. Dulu saya pikir mungkin aku nanti matinya tahun 2040. Sekarang 2022 ya 18 tahun lagi lah. Tapi setelah COVID kemarin berpikir saya berubah. Karena anak SD meninggal, SMP meninggal, SMA meninggal. Saya tahu umur saya tak sampai 2040. Nanti malam pun bisa mati. Kalau aku mati nanti malam, berarti aku berhenti buat dosa besok pagi. Andai aku hidup besok pagi, berarti aku masih bisa buat amal soleh ke Merapi Merbabu di bawah oleh Ustaz Salim Abdillah. Andai mati saya mati nanti malam, pahalanya sudah dapat. Innamal a'malu binniyat. Pikir apik, ngomong apik, amal apik, insya Allah itu sing apik-apik. Dapatnya yang baik-baik. Seandainya yang dapat tidak baik, ujian dari Allah. Andai dapat yang baik, rahmat dari Allah. Semuanya ujian. Diberikan harta, ujian. Lulus dengan zakat, wakaf, infak dan sedekah. Diberikan kekurangan harta, ujian. Lulus dengan kesabaran. Orang yang bersyukur, la in syakartum, orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar yang mendapatkan balasan bighairi hisab. Kalau bahasa kampung saya, unlimited pension. Tidak bisa dihitung dengan kalkulator manusia. Sesuai dengan tema kita, menjalin ukhuwah, merawat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebangsaan berbeda agama sudah, di dalam sama-sama agama Islam sudah. Pembahasan yang terakhir adalah bagaimana menjaga yang bukan manusia. Manusia beda agama sudah kita bahas. Manusia satu agama sudah kita bahas. Sekarang dia bukan manusia, tapi kita disuruh menjaganya. Seorang perempuan, wanita tunasusila, pekerjaannya kotor, zina. Seekor anjing, binatang yang kotor, najis mughallazah, sepatu kotor, tempat tapak kaki. Tiga-tiganya tidak ada yang baik. Sepatunya kotor, perempuannya kotor, anjingnya kotor. Tapi karena dia baik, dia berikan minuman dengan sepatunya, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tapi jangan gara-gara ini semuanya pulang beli anjing. Karena ini ceritanya tentang Bani Israel zaman dulu. Waktu itu belum dilarang memelihara anjing. Adapun di zaman sekarang, syariat Nabi Muhammad SAW, kalau bukan menjaga kebun, bukan menjaga rumah, bukan pula untuk berburu, siapa saja yang memelihara anjing satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud, sementara amalnya sebesar bisul. Jadi setiap hari amalnya min kurang. Malaikat tidak masuk. Makanya malaikat Jibril lama tidak datang membawa wahyu. Gara-gara ada bangkai anak anjing di bawah
tidur sampai akhirnya datang Khawlah mengambil dengan batang sapu. Setelah itu barulah datang malaikat Jibril alaihissalam, turunlah ayat, Nabi pun bertakbir, Allahu Akbar. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu. Jibril, kenapa kamu lama tidak datang? Kata Jibril, ada bangkai anak anjing. Bangkai anak anjing saja menyebabkan malaikat rahmat tidak datang, apalagi anjing herder sehat-sehat 10 ekor. Anjingnya pakai sampo, dia nggak mandi-mandi. Bagaimana rahmat Allah turun? Jadi Pak Ustadz, malaikat nggak masuk ke rumah kita. Yang nggak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seekor kucing yang tidak makan, kasih makan. Ada orang yang mau motong, menyiksa binatang, kasih tahu dia jangan siksa binatang. Ada seorang sahabat mengambil api membakar sarang semut. Dia senang melihat semut lari potak-panting. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh kecuali pemilik api. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api. Siapa pemilik api? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang menarik kambing. Kambing dia tarik, dia jatuhkan ke tanah, dia injak, dia asah pisaunya. Nabi marah, aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu mau menyiksa, matikan binatang ini berkali-kali? Tidak boleh mengasah mata pisau di depan mata kambing. Makanya kambing itu kemarin saya lihat ditutupi matanya dengan telinga kambing yang panjang. Ditutupi matanya. Kenapa? Tidak boleh menteror kambing. Menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga kebaikan-kebaikan ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah apa yang kita cita-citakan, kebersamaan kita, keutuhan negara kita akan berlanjut. Kita wariskan ke anak cucu kita sampai Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang dapat disampaikan Al-Faqih Abdul Somad pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Somad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ibu bapak